Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita memuji dan bersyukur atas karunia yang senantiasa tercurah untuk kita. Sholawat serta salam semoga Allah tetap curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Pengurus Masjid yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pada Maghrib ini waktu agak pendek, kita coba menyegarkan ulang tentang karunia yang Allah berikan pada kita. Karena kita semua dapat karunia, termasuk Dek Naja ini, Ustadz Naja. Karunia yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan tidak bisa dihitung, tetapi bisa diklasifikasi. Setidaknya ada 3 tingkatan nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang pertama, nikmat yang tingkatannya paling rendah. Allah berfirman, coba dilanjutkan, mata'ud dunya qalil. mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuqlamuna fatila. Iya. Surah apa itu? An-Nisa. Oh iya. Jadi ayat itu menjelaskan mata'ud dunya, seluruh kenikmatan dunia itu qalil, sedikit. Wal akhiratu khair. Nah, liman ittaqa. Akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang hidupnya hanya memburu dunia, nanti pada hari kiamat menyesal. Ungkapan penyesalannya disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Lanjut. Ma aghna anni maliyah. Satu lagi. Halaka anni sultaniyah. Ya, ini ada kamus Quran jadi enak aja. Saya tinggal kasih sedikit, lanjut sendiri. Ya laitaha, oh kiranya hari kiamat itu kanatil qadiyah, dia pemutus segala sesuatu. Ma'aghna anni maliyah. Hari ini seluruh kekayaan saya dulu tidak ada sama sekali gunanya. Halaka anni sultania. Seluruh kekuasaan juga sudah musnah semua. Jadi nikmat yang paling kecil, yang rata-rata diburu oleh umat manusia, wujudnya adalah maliyah dan sultaniyah. Kekayaan dan kekuasaan, status ekonomi dan status sosial, seperti itu. Yang kedua, ada nikmat yang lebih berharga dibanding itu, yakni Allah beri kepada kita nikmat hidup sehat. Hidup itu nikmat. Ketika kita ke rumah sakit, didapati di sana banyak orang sakit. Kenapa orang sakit kok pada di rumah sakit? Jawabnya, kepingin bertahan hidup, gitu ya. Khawatir kalau di rumah hidup tidak bisa dipertahankan. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Semakin parah sakit seseorang, semakin mahal biaya yang harus dia keluarkan. Dia rela mengorbankan seluruh kekayaannya, rela melepas setinggi apapun jabatannya, yang penting bisa tetap
hidup. Artinya hidup lebih berharga dibanding maliyah dan sultaniyah. Yang ketiga, ada nikmat yang paling berharga. Wujudnya adalah pedoman hidup. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nikmat yang paling tinggi. Maka ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbing kami jalan yang lurus, jalan yang ditapaki oleh orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa itu? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asyuhada, As-Solihin. 4 kelompok inilah orang-orang yang menapaki wahyu. Pada tahun kedua hijrah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah itu tertimpa krisis pangan, kemarau panjang, kurma tidak berbuah. Tahun kedua hijrah adalah tahun awal disyariatkan sholat Jumat. Waktu awal disyariatkan sholat Jumat itu terjadi peristiwa. Ya. Ketika Nabi sementara berkhutbah, terdengar alunan genderang ditabuh bertalu-talu, memberi tanda bahwa kafilah yang mengimpor gandum dari Syria saat itu tiba di Madinah. Sehingga jamaah Jum'ah yang mendengar khutbah Nabi, pikirannya menjadi terpecah. Karena di rumah sudah pada kekurangan bahan makanan. Akhirnya mereka keluar untuk membeli gandum. 1-2 orang keluar, yang lain ikut semua bubar sholat Jumat. Tapi masih tersisa ada 8 orang. Nabi marah, kalau Anda bubar semua, kubakar masjid ini. Lalu kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Jum'ah. Coba bacakan ayat terakhir. Wa idza ra'au. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faqu ilaiha aw lahwan faqu ilaiha wa tarakuka qaiman. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Jadi wa idza ra'au, ketika mereka melihat, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang mendengar khutbah Jumat. Melihat apa? Tijarah. Tijarah yang dimaksud adalah gandum yang baru datang dari Syria. Persis Nabi lagi berkhutbah saat mana warga masyarakat Madinah lagi tertimpa krisis pangan. Infaddu. Jamaah Jum'ah itu bubar ilaiha, menuju ke gandum tadi. Watarokuka, lalu mereka meninggalkan kamu, wahai Muhammad, qaiman, berdiri berkhutbah. Nggak usahlah Nabi, saya diundang ke sini, lagi taklim, bapak ibu bubar semua. Itu kan sikap kurang ajar, mungkin ku banting mic ini. Nabi diperlakukan kayak begitu oleh para sahabat. Untuk apa ini diabadikan dalam Quran? Lihat di akhir ayat Allah memberi perbandingan. Qul, wahai Muhammad, katakan, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, nilai mendengar khutbah Jumat, nilai melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat sebagai upaya untuk melaksanakan Al-Quran itu khairun, jauh lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, dibanding genderang-genderang, dibanding seluruh gandum, tidak ada nilainya, dibanding 2 rakaat sholat Jumat. Wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan dalam hadis Rasul menggambarkan sangat ekstrim. Kalau ada 2 mata timbangan,
satu mata timbangan diisi kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Mata timbangan lain diisi dunia dan seisinya. Maka kalimat thayyibah jauh lebih berat dibanding dunia ini. Jadi nikmat paling besar adalah wahyu yang yang mengantar pada tauhid, mengantar pada kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Dari sini Bapak Ibu yang kami hormati, nanti nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung bagaimana kita bersikap kepada nikmat tadi. Ya, kita ambil 3 kategori. Yang pertama, orang yang hidupnya memburu nikmat yang paling kecil, mengabaikan nikmat yang paling besar. Apa tadi yang paling kecil? Kekayaan atau kekuasaan. Yang paling besar Al-Quran. Gitu ya. Dia buru kekayaan, buru kekuasaan, tidak mau tahu terhadap Al-Quran. Kelompok pertama ini disebut monyet. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 65-66. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Bapak Ibu bisa melihat beliau ya. Saya tidak mengajarinya dan tidak pernah komunikasi. Begitu saya sebutkan nomor ayat, nomor surat, langsung beliau hafal. Walaqad alimtum, sungguh kamu semua sudah pada tahu. Alladzina tadau minkum, orang yang melanggar pada hari Sabtu. Faqulna lahum, aku katakan kepada mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu monyet yang hina. Ayat ini menerangkan Bani Israel pasca Nabi Musa, mereka harus beribadah mengikuti ajaran Taurat setiap hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka adalah nelayan. Turun-temurun berpuluh-puluh tahun, setiap hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan karena harus beribadah, sehingga ikan menjadi hafal kalau hari Sabtu tidak ditangkap. Coba dibaca, itatihim hitanuhum. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Oke ya. Jadi kami ambil sepotong saja ya. Jadi karena berpuluh-puluh tahun mereka tidak nangkap ikan pada hari Sabtu, sampai hari Sabtu ikan menjadi hafal kalau tidak ditangkap. Akhirnya hari Sabtu ikan berenang terapung-apung mendekati mereka di permukaan laut. Tadi ayat yang dibaca ya, ittatihim hitanuhum yauma sabtihim syura'a. Setiap hari Sabtu ikan berenang terapung-apung mendekati mereka. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Nanti kalau hari Sabtu sudah lewat, ikan tidak datang lagi. Nakal juga ikan itu. Sebenarnya itu naluriah saja. Kita kasih makan ayam jam 6 pagi, 1 bulan istiqomah jam 6 pagi kita kasih makan. Yakin walaupun kita tidak kasih makan, jam 6 pagi ayam pada datang. Karena terbiasa aja. Ikan juga begitu. Nah maka ketika oknum dari Bani Israel mulai ada yang usil hari Sabtu tidak beribadah tapi nangkap ikan, hasil tangkapan sangat
banyak, Sabtu berikut semakin banyak yang terpengaruh, Sabtu berikut semakin banyak lagi. Akhirnya panggilan Allah diabaikan, panggilan mata pencaharian diutamakan. Ketika mereka lebih mengutamakan maliyah dibanding Allah pencipta alam ini, maka Allah murka. Allah katakan kunu qiradatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Konon sekitar berapa itu? 60 atau 70 ribu orang jadi monyet gitu. Lalu mereka malu. Akhirnya tidak mau makan, tidak mau minum, dan punah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk apa kasus ini diabadikan dalam Quran? Apa kaitannya dengan kita? Lihat di ayat yang tadi dibaca. Faja'alnaha, aku jadikan kasus ini nakalan lima baina yadaiha. Peringatan keras, siksaan bagi orang yang hidup pada masa itu. Tuh loh, kalau kerjamu cari uang terus, masjid kosong, nggak mau ibadah, jadi monyet kamu itu. Wa ma khalfaha, dan ini peringatan bagi siapapun yang hidup setelah mereka, ya kita-kita ini. Allah sama sekali tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat kekayaan kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan perilaku kita. Mungkin kita naik mobil, holiday, dengan anggota keluarga, rekreasi. Ada panggilan azan dari gubris, asik ngobrol dan makan-makan di mobil. Maka Allah melihat banyaknya monyet di mobil. Allah sama sekali tidak melihat mobilnya. Apalagi orangnya, yang dilihat adalah sikapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taklim seperti ini dalam kerangka untuk memanusiawikan kemonyetan kita masing-masing. Membangun manusia seutuhnya gitu. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Orang yang memanfaatkan nikmat yang paling besar, apa tadi yang paling besar? Al-Quran. Digunakan untuk memburu nikmat yang paling kecil. Apa itu? Kekayaan dan kekuasaan. Quran digunakan untuk memburu kekayaan dan kekuasaan. Kelompok kedua ini disebut anjing. Coba dibacakan surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah menyuruh Nabi Muhammad dengan 2 kali perintah. Watlu alaihim, bacakan pada mereka. Diakhiri dengan faksusil qososo, terangkan kisah-kisah ini. 2 kali Allah menyuruh di awal ayat dan di akhir ayat. Apa yang harus Rasul ceritakan pada umat manusia? Naba alladzi atainahu ayatina. Keterangan tentang orang yang aku telah beri ayat-ayatku kepada dia. Orang yang telah diberi ayat ini namanya alim ulama. Lalu para mufassir menafsirkan yang dimaksud orang alim di sini bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang alim agung pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Nah, sedikit pengertian insalakho. Insalakho itu akar katanya salakho. Salakho kalau kita motong kambing atau motong sapi waktu kurban, kita lepas kulitnya, itu namanya salakho, nguliti.
Insalakho itu melepas sendiri kulit kayak ular, dia lepas kulitnya, ganti kulit. Atau kepompong dia lepas, jadi apa namanya? Kupu-kupu. Banyak tuh ya. Binatang-binatang biasa banyak yang melepas kulitnya. Nah, insalakho melepas kulit. Kalau saya orang Jawa menyebutnya melungsungi. Nggak tahu menurut orang Mataram apa itu? Oh, saya kira dengar. Ya, jadi ungkapan insalakho adalah pilihan kata yang sangat tegas. Seolah Allah kepingin memberitahu kepada kita bahwa ajaran Allah itu sudah menutupi ujung kepala sampai ujung kaki, tapi dilepas tanpa tersisa. Itu namanya insalakho. Jadi ada ulama melungsungi. Kalau bahasa orang Melayu di sini apa ya? Ular yang melepas kulit itu. Hah? Ganti kulit. Bahasa Indonesia itu. Kalau kami melungsungi. Oh, buka baju. Iya, ulama buka baju. Sudahlah, terserah aja. Nah, kapan seorang alim disebut insalakho? Ada dua penyebab. Tadi dibacakan dalam ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya aku kehendaki, aku angkat tinggi derajatnya. Sekiranya istiqomah Bal'am melaksanakan ajaran Allah sampai hembusan nafas terakhir, tentu ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia hafal Quran, hafal hadis, tapi orientasi hidupnya hanya memburu kekayaan dan memburu kekuasaan. Memburu dunia. Faham ayat Allah, tapi tidak memburu surga. Tidak memburu ridha Allah. Yang diburu adalah keduniaan. Wattaba'a hawahu, yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan ulama seperti itu tak ubahnya seekor anjing. Na'udzubillah min dzalik. Anjing loh, najisnya mughaladhah. Dicuci 7 kali baru bersih. Jadi tidak main-main dengan Quran ini ya. Salah-salah kita mengorientasikan hidup bisa tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Ini yang terbaik. Orang yang memanfaatkan nikmat yang paling kecil, dia manfaatkan seluruh kekayaannya, kekuasaannya, bahkan memanfaatkan sepanjang hidupnya dalam rangka menapaki ajaran Allah Subhanahu wa taala. SOP-nya atau panduannya tolong dibacakan surah As-Saff dari ayat 11 sampai 13. Tu'minuna billah. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Oke ya, ini namanya SOP, Standard Operating Procedure. Kalau bahasa Indonesianya panduan, tuntunan. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Hidup ini harus berada di atas pijakan iman pada Allah dan Rasul. Nah, iman itu diwujud nyatakan dengan jihad. Watujahiduna, jihad. Karena imannya pada Allah, maka tujahiduna fisabilillah, jihad di jalan Allah. Antara iman dan jihad itu sifatnya aksiomatik, keniscayaan. Misalnya begini, salah satu indikasi orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Bapak mencintai anak.
maka bapak akan berjuang demi anak. Anak sekolah di Jogja, kuliah di UGM, di sini pokoknya yang penting sekolah. Aku nanti jual sawah ke apa. Yang penting kau jadi orang. Dia akan berjuang untuk anaknya. Karena cinta itu pasti berjuang. Kalau anak muda begini, meski jauh di mata, ada di hati. Rasanya gunung tinggi, akan aku daki. Laut luas, aku seberangi. Tidak punya uang, bisa hutang atau mencuri. Itu kan namanya jihad. Jadi pokoknya yang kalau iman itu realisasinya dengan jihad, itu pasti. Kalau tidak ada jihad berarti memang tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa cinta. Baik. Tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan seluruh kekayaanmu ataupun dirimu, pangkatmu, jabatanmu, kekuasaanmu, silakan manfaatkan semua ya untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, itulah cara hidup terbaik untuk kamu. Ya, rupanya dalam Quran ada 3 cara hidup. Cara hidup apa? Monyet, cara hidup anjing, dan cara hidup khair yang terbaik. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Bebas, tidak ada paksaan. In kuntum ta'lamun. Mungkin contoh sederhana begini. Nanti kita sholat isya ya. Untuk sholat isya kita tuh perlu berdiri, ruku, sujud, duduk. Untuk bisa berdiri, ruku, sujud, duduk kita harus sehat. Untuk sehat kita perlu makan. Untuk makan kita perlu punya uang. Untuk punya uang kita perlu kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan namanya amwalikum, kekayaan Anda. Setelah makan kita menjadi sehat, namanya anfusikum. Setelah sehat kita gunakan sholat, namanya sabilillah. Amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi semua panduan dalam Islam seperti itu. Baik melakukan tugas ibadah ataupun tugas khilafah sama. Amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ketika kita istiqomah memanfaatkan seluruh kekayaan kita, misalnya orang kaya kayak Nabi Sulaiman, kekuasaannya luar biasa, tapi semua digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, luar biasa ya. Raja Daud, banyaklah. Yang miskin juga Nabi Isa. Pokoknya Allah tidak melihat miskin dan kayanya, tapi apa yang dia punyai sekarang semua dimanfaatkan fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum. Itulah cara hidup Anda yang baik ya. In kuntum ta'lamun. Apa jaminannya? 1. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita istiqomah memanfaatkan seluruh kekayaan kita, kekuasaan kita untuk tegakkan Al-Quran, itu sampai mati, maka seluruh dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilkum jannat, Allah masukkan ke surga. Yang ketiga, wa masakina thayyibah, di surga disiapkan rumah-rumah yang mewah, thayyibah yang baik. Bukan gubuk-gubuk, bukan. Masakin, bukan maskan. Kalau maskan satu rumah, masakin banyak. Satu orang bisa dapat berapa ya? 72 kan? Itu rumah itu bukan rumah kosong. Fihinna khairatun hisan. Di setiap rumah ada kamar, tiap kamar ada bidadari. Bidadarinya cantik sekali. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang tetap di dalam kamar, artinya tidak keluyuran, setia menanti. Lam yatmishunna insung qablahum walajan, yang belum pernah disentuh oleh jin ataupun oleh manusia. Jadi uroban atroba, gadis perawan. Ibu bertanya, kasihan nafsi saya bagaimana yang sudah disentuh. Nanti insya Allah ibu-ibu kalau masuk surga itu menjadi koordinator bidadari. Ya, karena wanita kalau masuk surga itu sudah melewati ujian demi ujian. Bidadari tanpa diuji nongkrong di sana. Jadi dia hanya ya recehan saja itu. Hanya bonus. Ibu menjadi garwo prameswari, permaisuri. Wa ukhra tuhibbunaha. Oh iya, tapi waktu itu ibu sudah tidak lagi punya rasa cemburu. La yasma'una fiha laghwa wala tasiman. Tidak ada ungkapan menyakitkan hati. Illa qilan salaman
salama. Ucapannya sangat menyejukkan. Maaf kakak, hari ini giliran bidadari nomor 64 gitu ya. Jangan lupa udah nunggu 2 bulan lebih. Gitu. Wa ukhra tuhibbunaha, ada hal lain yang pasti kamu senangi. Apa itu? Nasrum minallah. Ketika kita hidup untuk Allah, maka Allah selalu menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Nasrum minallah. Yang terakhir, wa fathun qarib. Allah mengantar kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, informasikan berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman. Mungkin sudah masuk salat Isya. Barangkali ini aja saya manfaatkan seringkas mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.